Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa bihi nasta'inu wa umurid dunya wa uruddin, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mengevaluasikan tentang hadis kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama-tama coba jelaskan apakah itu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran dan keagungan adalah sifat yang melekat pada diri Allah yang tidak bisa dipisahkan. Kebesaran Allah atas segala makhluk yang diciptakannya, bukan hanya menciptakan tetapi juga merekayasa kejadian-kejadian yang terjadi dalam makhluk ini. Keagungan dan kekuasaan Allah dalam merekayasa alam ini adalah maha bijaksana, yaitu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan proses alamiah yang terjadi pada makhluk, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang akan saya bacakan kali ini. Di sebuah riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Beliau berkata, An Abdullah ibn Umar qala Allah Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatwillahu azza wa jalla asmawati yawmal qiyamah summa ya'khuzuhunna biyadihi la yumna summa yaqulu annal maliku aina al-jabbaru na'aina al-mutakabbiru thumma yatuwil arisin bishimalihi thumma yaqulu anal maliku aina al-jabbaru na'aina al-mutakabbirun. Hadis riwayat Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada hari kiamat kala Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akan menggulung langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menggenggamnya dengan tangan kanannya seraya berfirman, Akulah sang Maharaja. Di manakah sekarang orang-orang yang selalu berbuat sewenang-wenang, dan di manakah orang-orang yang selalu sombong dan angkuh? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menggulung bumi dengan tangan kirinya seraya berfirman, Akulah sang Maharaja. Di manakah sekarang orang-orang yang sering berbuat sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang menganalisis isi kandungan hadis yang akan saya bacakan tersebut. Dari hadis yang saya bacakan tersebut benar-benar menunjukkan kebesaran Allah yang tidak ada tandingannya. Jika melihat sejarah pada awal abad ke-20, para astronom mulai mengamati bahwa alam semesta mengembang. Misalnya, galaksi bergerak terpisah, terkadang mencapai kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik. Hasil pengamatan ini menimbulkan banyak perdebatan hingga menyimpulkan fakta bahwa alam semesta terus berkembang seperti pada kalimat tersebut. Nah, sekarang ada beberapa poin penting yang terdapat pada kandungan hadis tersebut. Yang poin pertama adalah Allah akan menggulung langit pada hari kiamat. Ungkapan bahwa Allah menggenggam langit menunjukkan kemudahan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi serta dalam alam semesta saja hanyalah kecil digenggam Allah, apalagi manusia. Nah, poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sang Maharaja. Dari kata Akulah sang Maharaja adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan semua yang ada. Kerajaan dan kekuasaan Allah adalah mutlak. Mutlak, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya dari segi apapun.
manusia juga disebut sebagai raja, akan tetapi itu adalah kerajaan yang kekuasaan yang terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, dan juga terbatas pada umur mereka atau sebagian dari umur mereka. Maka dari itu sesungguhnya Allah adalah raja dari maharaja atau raja dari segala raja. Nah, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua, orang yang sombong menolak kebenaran. Hadis yang saya bacakan tadi juga mengisyaratkan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu tidaklah pantas bagi manusia untuk bersifat sombong dan berlaku sewenang-wenang kepada Allah dan makhluknya. Apalagi ingkar, ya kan? Sang pencipta alam semesta akan memberikan ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Nah, di sini sifat kesombongan artinya sifat merasa paling agung, sedangkan yang lain rendah atau diartikan menolak kebenaran. Dalam bahasa Arab, bitorul haqqi, karena biasanya orang yang sombong merasa paling benar sehingga tidak mau mendengar kebenaran yang disuarakan orang lain. Nah, sekarang di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya. Salah satunya adalah sebagai berikut. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan faqataqnahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam ayat ini Allah mengawalinya dengan pernyataan sikap orang-orang yang mengingkari Tuhannya dan sombong, menyembah selain Dia. Imam Al-Ghazali dalam kitab yang bertajuk Ulumuddin menyebutkan peluang yang menyebabkan seorang bisa sombong diantaranya adalah ilmu yang pengetahuan yang dimilikinya. Kedua, ibadah dan amal saleh yang dikerjakannya. Ketiga, keturunan nasabnya. Nah, yang keempat, harta kekayaan yang dimilikinya. Orang yang bergelimangan harta mudah terseret pada semacam rasa haus ingin dipuji. Kelima, keelokan wajah yang dimilikinya. Keenam, sombong kekuasaan. Sombong karena kekuasaan berakibat sangat berbahaya dan membahayakan orang lain. Kesombongan ini berakibat munculnya tindak kezaliman karena kekuasaan yang dimilikinya, lalu ia berbuat sekehendak hatinya. Nah, mungkin kalian pernah melihat aktivitas Gunung Merapi atau gempa bumi atau semacam yang lainnya lah. Aktivitas tersebut termasuk salah satu dari bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan alam semesta ini. Sebenarnya masih banyak lagi kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Seperti betapa luasnya alam semesta ini. Nah, sekarang dari hadis yang saya bacakan tersebut, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang kebesaran Allah dan kekuasaannya yang diriwayatkan Muslim tersebut. Pertama, Allah akan menggulung langit pada hari kiamat, bahwa Allah menguasai langit, menunjukkan kemutlakan keagungan Allah. Kedua, Allah akan menggenggamnya dengan tangan kanan, ungkapan bahwa Allah menggenggam langit, menunjukkan kemutlakan keagungan Allah.
ketiga, Allah Sang Maharaja adalah Raja yang sebenar-benarnya. Kerajaan dan kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna, tanpa ada kekurangan dari sisi manapun. Nah, yang keempat, orang yang sombong menolak kebenaran mengisyaratkan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Nah, semoga kita menjadi seorang muslimin yang berakhlakul karimah dan menjadi seorang muslimin sejati yang menghindari segala perbuatan yang dilarangnya dan mengerjakan kebajikan, dan menjadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.